Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar. Ada informasi apa? Ada yang gembira dan juga ada yang sedih sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, Itali berduka. Legenda Inter Milan Luis Suarez kemarin meninggal di usia 88 tahun. Ini adalah salah satu legenda Inter yang sangat luar biasa. Dia adalah salah satu grande Inter ya. Dan dilaporkan di sini meninggalnya penyebabnya itu tidak dikasih tahu, tetapi dia sudah berusia 88 tahun. Nah, mendiang Luis Suarez ini adalah aslinya dari Spanyol. Dan dia begitu gemilang di Inter. Nah, dulu dia kan sempat sebelum di Inter, si Luis Suarez ini ada di Barcelona dan bahkan dia menyabet yang namanya Ballon d'Or, sahabat Bob. Jadi si almarhum Suarez ini dia mempunyai penampilan yang 333 penampilan di Inter dan 55 gol. Dia ini semacam regista ya, ini luar biasa, bagus. Dan dia juga punya lemparan ke dalam itu bisa sampai 40 meter. Jadi ini luar biasa. Nah, bersama Inter, si Suarez memenangkan 3 gelar Serie A pada tahun 63, 65, dan 66. Dia juga 2 kali memenangkan Piala Eropa sebagai bagian dari tim legenda Herrera. Jadi kita sangat berduka, semoga tenang, dan ini adalah sesuatu yang membuat fans Nerazzurri bahkan Inter sedih gitu loh. Tapi kita akan selalu mengenang legenda kita dan selamat jalan Luis Suarez. Nah, sahabat Bob, itu sedikit untuk legenda Inter. Semoga kita juga terus move on. Nah, ini yang paling penting adalah pasti sahabat Bob pengen dapat berita. Ada yang nanya Trubin gimana, Onana gimana, Lukaku gimana, si Samardzic gimana. Kan banyak yang bertanya begitu. Nah, sekarang kita sedikit berbicara tentang Lautaro Martinez. Jadi Inter kemungkinan menjadikan dia sebagai kapten masa depan. Tapi ini kan kandidatnya ada beberapa. Ada Barella, karena kan si itu juga ada keluar, si Brozovic, Ambrosio, Handanovic juga belum tahu nih apakah akan diperpanjang atau tidak. Tapi yang jelas Inter sudah mempersiapkan dan akan membahas memperpanjang kontrak Lautaro. Lautaro sekarang masih berusia 25 tahun dan dia adalah salah satu pemain Inter yang sangat vital selama beberapa musim terakhir. Jadi kita tunggu bagaimana nanti pembahasannya. Mungkin setelah bursa transfer Inter akan duduk dengan perwakilan Lautaro karena sekarang dia masih ada kontrak sampai 2026. Jadi semoga, kalau gue sendiri jujur gue suka dengan Lautaro Martinez, walaupun banyak juga yang suka ngejudge lah bla bla bla. Dan dia telah membuktikan di musim kemarin begitu banyak grondolan gol dari Lautaro Martinez. Semoga dia juga bisa menjadi legend seperti Javier Zanetti. Tapi who knows, ke depan kita juga tidak tahu. Sahabat Bob, sekarang kita berbicara sedikit dulu bagaimana pemain-pemain muda ya, pemain-pemain muda Inter. Salah satu adalah Oristagno. Oristagno ini lagi akan mau dipinjamkan ke Cagliari. Ini juga kemarin di Volendam dipinjamkan ke Liga Belanda. Dia juga menjadi salah satu pemain terbaik ya, pemain muda terbaik. Jadi kalau memang Cagliari bisa memberi dia jam bermain, nah ini juga peluang dia untuk masuk ke tim senior tahun depan itu juga masih tinggi, sahabat Bob. Nah, juga yang paling menarik adalah Carboni. Carboni sudah memperpanjang kontrak sampai 2028 ya, dan juga Pio Esposito sampai 2027. Jadi Inter lagi mengamankan permata-permata mudanya, nanti akan dipinjamkan kemana ya. Yang penting Inter harus tetap memantau nih, memonitor pemain-pemain mudanya. Nah, itu untuk pemain-pemain muda. Nah, ini kan yang paling menarik adalah
Inter sangat besar kemungkinannya akan mendapatkan Trubin. Nah, ini kan menurut media sosial, menurut media Ukraina, Shakhtar Donetsk memberi label harga 35 juta pada Trubin. Ini kan namanya media, sahabat Bob. Kita tidak tahu kebenarannya seperti apa, tapi yang jelas tidak mungkin lah. Pemain muda usia 21 tahun, walaupun hebat, kontrak tinggal setahun dan dihargai 35 juta. Tidak ada yang akan mau beli. Ini logika berpikir aja. Logika kita berpikir pemain yang usianya masih muda, kontraknya tinggal setahun, itu nggak mungkin harganya 35 juta. Contoh yang paling simpel adalah SMS. Kontrak tinggal setahun di label 40 juta. Belum ada yang sampai nawar sampai hari ini. Walaupun katanya Juventus paling di depan untuk mendapatkan SMS. Tapi itu kan hanya baru berita. Sementara penawaran sendiri belum ada. Nah, sama dengan Trubin. Walaupun Trubin secara pribadi dengan Inter, dengan agennya sudah ada perjanjian 5 tahun kontrak. Dan bahkan agennya si Trubin ini standby di kota Milan gitu loh. Nah, makanya kita tahu kalau Trubin masuk, apa dengan biaya itu menurut gua nggak mungkin ya. Pasti mungkin sekitar 10 sampai 15 juta. Mungkin juga ada nanti presentasi kalau Inter menjual, Shakhtar Donetsk dapat sekian persen. Itu mungkin bisa terjadi gitu loh. Tapi kalau harga 35 juta menurut gua nggak masuk akal. Kita berpikirnya juga secara logika, sahabat Bob. Jadi ya, kita tunggu aja Trubin ini. Kalau kita lihat memang nih potensinya bagus, tapi pasti perlu dipoles lagi. Kita menunggu si Onana kemungkinan minggu ini, tapi belum ada peresmiannya, sahabat Bob. Kalau ada yang bertanya, bagaimana Onana? Belum ada peresmiannya. Tapi kalau misalnya Onana laku, berapa sih dampak finansialnya buat Inter si Onana ini? Nah, nih kita sedikit ya. Onana didapatkan free transfer dari Ajax ya. Nilai sejarah dia itu kurang lebih sekitar 1,9 juta untuk akun yang akan datang. Jadi dia diberi bobot tuh harganya cuma 1,5 juta gitu. Karena free ya. Nah, oleh karena itu harus dipotong biaya transfer pemain, segala sesuatu yang lain menjadi keuntungan modal murni. Nah, dengan itu biaya yang dilaporkan, Inter akan mencatat keuntungan modal antara 48,45 juta sampai 53,5 juta, sahabat Bob. Jadi bagaimanapun ya ini kalau kita berpikir secara bisnis ya mungkin ya mau nggak mau ya dikorbankan. Dia kan bukan striker, dia bukan gelandang. Walaupun krusial ya kiper ya. Tapi yang namanya permainan pasti lebih banyak main di back dan gelandang sama striker. Jadi mungkin Inter berpikirnya seperti itu. Artinya total tersebut dapat ditambahkan capital gain. Jadi capital gain-nya itu Inter makin bagus. Jadi kita tunggulah. Kalau gue sih udah ikhlas kalau akhirnya Onana keluar, ya mungkin Sommer lah, Trubin lah, atau siapapun lah penggantinya. Pastilah yang namanya Inter memikirkan semua itu, sahabat Bob. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Yang namanya seperti selalu gue bilang, sepak bola modern itu juga sangat berbeda sekarang dari zaman-zaman dulu gitu loh. Terus juga kalau misalnya Lukaku kan membantah bahwa dia tidak berminat untuk ke Juventus, Al Hilal. Terus kalau memang misalnya kan banyak yang komentar kemarin tuh, ya udahlah kita beli Balogun lah, Taremi lah, terus si Skamaka lah. Ya memang ya kalau Inter tidak bisa mendapatkan Lukaku dengan harga. Kemarin kan Inter menawar 25 juta. Kemungkinan ini akan naik dari 35 juta. Chelsea setuju atau tidak kita belum tahu. Tapi yang jelas kalau misalnya akhirnya Lukaku tidak balik ke Inter, Inter sudah mengincar Taremi ini pemain Porto ini juga cukup bagus tapi usia udah 30 tahun. Tapi kalau Balogun ini kan masih muda 22 tahun, cuman harganya juga tidak sedikit, kurang lebih sekitar 40 juta. Kita tunggulah, juga ada yang menganjurkan Skamaka, Alvaro Morata, dan bahkan Inter mungkin akan intens mengejar Retegui. Kita tunggu aja sahabat Bob, siapa yang akan menjadi pengganti Lukaku seandainya Lukaku tidak datang ke Inter, sahabat Bob. Terus bahkan kalau kita berpikir ya Lukaku ini memang bukan mata duitan ya. Tadi gue baca di gaji yang terbesar sekarang tuh dipegang sama Cristiano Ronaldo, bahkan juga Kante juga termasuk, Koulibaly, Marcelo Brozovic malah di peringkat 5 gitu loh. Ini luar biasa. Tapi Lukaku malah berniat
Bukan berniat, memang dia maunya yang penting masuk ke Inter, potong deh gaji gua. Dia akan dipotong lagi gajinya 1 juta, sahabat Bob. Waduh, ini luar biasa. Semoga lah Lukaku benar-benar dapat datang ke Inter. Gua sih kalau melihat pengorbanan dia itu memang luar biasa gitu loh. Kita tunggu aja seperti apa, dan kemungkinan semoga bisa terjadi. Nah ini ya, kalau gue baca tadi bahwa SMS itu Juventus memimpin perebutan SMS. Ini kan berita. Dulu juga Pratesi bahwa Milan akan dapatin Pratesi, ternyata Inter yang dapat. Ya kita lihatlah, kalau SMS ini masuk, waduh gila ya. Kalau memang dia ke Inter, waduh nggak kebayang deh kekuatan Inter seperti apa, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja, sahabat Bob, seperti apa bursa transfer. Siapa yang bakal masuk, siapa yang bakal keluar. Nah mungkin hari ini atau besok Bisek akan tes medis di Inter. Dan kita juga lihat banyak pemain-pemain Inter yang lagi liburan, lagi mengenjot fisiknya mereka. Hakan, terus ada Lukaku, juga ada Marcus Thuram. Mereka benar-benar mempersiapkan diri. Karena tanggal 13 mereka akan berkumpul di campnya Inter kembali. Nah, kita bicara sedikit bagaimana sih penandatanganan musim panas membuat Inter menjadi tim serangan balik yang lebih baik. Kenapa gitu loh? Gini sahabat Bob, kita tahu bahwa Andre Onana ini sedikit lagi bakal keluar ya, mungkin 1% lagi lah ya. Dan Inter udah terbiasa membangun serangan dari kaki ke kaki dari dia. Nah, cuman kalau memang Inter masuk dengan penggantinya Somers, nah ini akan lebih tradisional. Kenapa? Karena gaya passing dalam penumpukan itu biasanya kan lebih baik si Onana. Tapi kalau Somers kan tidak. Nah, ini akan menjadi Sommer ini menurut gua akan merubah pola gaya bermain Inter. Jadi Inter mungkin akan melakukan umpan-umpan panjang langsung dari Sommer atau gimana, kita lihat nanti. Nah, terus kalau untuk pergantian lini tengah, Brozovic dengan si Fratesi kan agak berbeda lah memang posisinya. Kalau suka umpan-umpan pendek, Brozovic, tapi kalau David Fratesi ini pemain yang suka menusuk ke dalam dan bermain cepat. Nah, ini akan merubah gaya bermain Inter. Begitu juga kalau kita lini depan, si Dzeko biasanya suka menahan bola, tapi kalau Marcus Thuram dia langsung gitu loh. Jadi ini serangan-serangan Inter akan jauh lebih berbahaya menurut gua. Cuman ini kan pasti perlu adaptasi. Kita lihatlah seperti apa nanti permainan Inter di awal musim, dan kita pasti menunggu itu, sahabat Bob. Terus juga untuk Colidio kayaknya River Plate paling depan untuk mendapatkan kurang lebih sekitar 5 juta. Ini akan bertemu dengan Inter, dan Inter pasti akan mendapatkan uang lagi gitu loh. Kita tunggulah sahabat Bob, karena bagaimanapun ya kita berharap Inter benar-benar mendapatkan pemain-pemain yang diincar. Terus berita gembira buat kita bahwa selama 2 musim terakhir Inter memimpin dengan penonton terbanyak, bahkan kurang lebih sekitar 2,2 juta ya. Di bawahnya ada Milan, Juventus saja cuma di peringkat 6. Jadi minat fans Inter untuk menonton tim kesayangannya itu luar biasa. Jadi ini sebagai acuan yang sangat penting buat Inter, bahwa ya kalau punya stadion sendiri itu akan jauh lebih baik, sahabat Bob. Jadi kita tunggu seperti apa gebrakan-gebrakannya Zhang untuk membangun stadion. Terus kita menunggu pemain-pemain yang akan datang. Siapa harapan sahabat Bob kalau Lukaku tidak datang ke Inter? Terus kalau misalnya back, siapa sih? Sekarang gue lihat ya, Titi ini kan lagi free transfer. Kenapa ya Inter belum operasi senyap atau gimana? Kalau Demiral kita juga belum tahu nih. Siapa sih yang akan menggantikan Skriniar ini belum jelas. Walaupun Bisek masuk, tapi ini kan baru 1 pemain muda. Kita tunggulah. Siapa menurut sahabat Bob yang paling cocok? Bekau kah? Siapakah? Sementara Endika sudah ke Roma. Kita tunggulah sahabat Bob. Yang penting tetap semangat dan kita mendukung Inter selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yeah!